Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali saya akan lanjutkan pertanyaan saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi Pak Jutek sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya biasa-biasa aja deal-dealan ini antara klien, kemudian tersangka begitu. Nah, kalau dari kacamata kepolisian dan pengalaman Pak Arianto sebenarnya pernah nggak mendapatkan tawaran-tawaran seperti itu, Pak? Pertama, yang saya pahami dari Pak Jutek tadi ya mengatakan secara teoritis ya, pengacara itu boleh saja minta imbalan kepada kliennya sepanjang itu sesuai dengan perjanjian dan itu wajar. Tetapi dia dilarang untuk mendapatkan sesuatu yang di luar dari perjanjian itu, apalagi tidak wajar gitu. Dan dalam praktek yang saya lihat itu ya, saya mulai tahun 92 itu sudah menyidik. Dan setiap ada kasus penyidikan itu ya, selalu datang pengacara kan. Pengacara itu secara garis besar bisa menjadi 3 lah. Pengacara yang baik, pengacara yang sedang-sedang, pengacara yang buruk. Kayak gimana itu, Pak? Yang baik ya, profesional dia, jujur. Dia pasti mengutarakan, Pak ini klien saya begini, salahnya begini, pasalnya begini, buktinya gini. Saya tolong ini diterapkan secara objektif, dan kalau memang dia bisa bebas ya bebas, tapi kalau dihukum ya jangan diperberat gitu. Baik. Itu pengacara yang baik. Tapi kalau pengacara yang buruk, dia datang, Pak saya tolong ini klien saya, apapun alasannya biar bebas lah gitu. Ini kami sediakan uang segini. Itu hampir setiap kasus itu kayak gitu menghadapi seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada penyidik yang baik, ada yang setengah baik, ada yang buruk. Yang buruk itu apa? Penyidik yang buruk itu gini, begitu ada kasus gini, kemudian ini kamu mau bayar segini, kalau enggak ini saya perberat. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi ini satu yang kita bicarakan ini adalah antara teori dan praktek. Nah, kalau dari kasus ini sendiri Pak, kan tadi ada 3 kategori. Ya. Baik, setengah baik, buruk begitu. Nah, kalau dari kasus ini seperti apa? Karena kan kalau dari Bang Tony melihat saya tidak bisa menjelaskan. Ada kasus yang kemudian dihilangkan begitu. Saya tidak bisa menjelaskan, Pak, tapi nanti dari penyidikan ini kan terungkap apa yang sebenarnya terjadi sih gitu. Yang terjadi ini ya, apakah pertama kali pengacaranya menawarkan untuk damai itu dan sebagainya sehingga penyidik tertarik ya untuk itu, atau penyidiknya yang menekan pada ini sediakan uang segini nanti ingin saya hentikan. Tapi dari keterangan yang ada masuk ini kan nggak kayak itu yang terjadi. Sementara pengacara yang ngasih diberitakan 17,1 miliar, yang diterima penyidik cuman sekitar 6 miliar. 6 miliar katanya, ya, tapi menurut apa yang saya dengar itu hanya 750 juta gitu. Kan tidak seperti itu. Makanya kita perlu pendalaman dalam hal ini. Nah, yang menarik juga salah satunya adalah bagaimana perkembangan dari kasus ini kemudian menarik AKBP Gogo Galesung ya Pak, yang kemudian diperiksa juga, ikut diperiksa sebagai pengganti dari AKBP Bintoro, kemudian juga ditempatkan di tempat khusus Pak, karena diindikasikan AKBP Gogo Galesung ini memberikan pasal yang ringan begitu kepada pelaku. Nah, itu Pak. diduga itu tadi kan. Kalau pansus itu adalah bagian daripada proses etika. Galesung sebagai penggantinya Pak Bintoro itu sudah risiko dia. Karena ada dugaan kan itu melambatan dari pengiriman berkas. Kalau dulu diduga itu menjanjikan untuk dihentikan. Tapi Bintoro sendiri menurut saya nggak akan mungkin dia menjanjikan dihentikan. Dia tahulah dia nggak ada kemampuan untuk itu. Makanya dia hanya bisa menunda-nunda itu. Tapi kemudian dia kan nggak bisa nunda terus setelah dia pindah. Nah kemudian tetap ketika dipegang oleh Gogo, langsung itu kasus dikirimkan ke sana kan gitu Pak. Diproses. Tapi kan ada kasus-kasus yang kemudian hilang. Nah itu kan masalahnya setelah muncul dari Pak Tony ini tadi kan gitu kan. Itu jadi itulah trik-trik daripada kecurangan yang terjadi itu Pak ya. Kalau itu tadi yang saya katakan, meringankan, mengurangi pasal-pasal yang berat kalau dia terima duit, tapi kalau dia tuntutannya nggak dipenuhi, kasih pasal-pasal yang berat, itu bagian daripada kejadian yang itu. Tapi Pak Arianto, kalau misalnya tadi kalau kata Bapak yang aktif adalah kuasa hukumnya dalam melobi kasus ini, bukan dari pihak penyidiknya, itu hukuman dari polisinya bisa lebih ringan? Polisinya kalau pemerasan, kan pasalnya sendiri, kalau pemerasan itu hukumannya lebih berat. Tapi kalau penyuapan itu kecil atau besar itu sama juga hukumannya berat, karena itu masuk dalam kasus korupsi kan gitu kan. Cuman kasus-kasus yang kayak gini ini jarang sekali terungkap gitu, diungkap sampai ke penyidikan pidana. Makanya saya pesan ya ini, gonjang-ganjing sekarang ini kesempatan baik untuk kita bebenah sistem hukum kita. Di kalangan pengacara, tolong juga dari Peradi juga ngawasin juga ini perilaku-perilaku kayak gini, tolong
periksa, dan kemudian kalau memang ada praktek itu tadi pelanggaran, bukan pelanggaran etik loh, tapi penyuapan segala itu dia ungkap sampai pengadilan, bantu untuk diungkap. Sama juga di lingkungan polisi. Seperti kemarin sampaikan oleh Pak anggota DPR, jangan sampai kalau kita ada pelanggaran etik sekarang ini berhenti di ini, dipacu, selesai, dipecat. Tapi pidana pemalsuannya itu penyuapannya itu tidak diproses. Betul. Publik akan menunggu. Jadi saya kira ini saat yang baik untuk benah-benah ya, baik di kalangan pengacara maupun di kalangan para penyidik itu. Jadi kasus ini bisa dibilang sebagai kotak Pandora begitu ya Pak, iya, untuk membuka, untuk memperbaiki sistem hukum begitu kita ya, itu. bahwa jangan sampai ada maklar-maklar kasus di iya, semuanya harus berbenah ya, bukan hanya dari jangan kita hanya kepolisian, tapi mengucap juga ini dari kok kuasa polisi hukum. kok brengsek gini, pengacara kok gini. Tapi nggak ada endingnya. Ini saya kira ini titik bagus untuk kita ke Bang Tony. Dari tadi senyum-senyum Bang Tony. Kenapa nih? Banget begitu, Anda Bang. juga seorang kuasa hukum. hukum. Disampaikan begitu. Ya, jadi tadi ketika Pak Arianto mengatakan bahwa baru tahu setelah diungkapkan Tony, saya ya, 3 tindak pidana yang kemungkinannya ini ya dengan uang banyak itu kemungkinannya ini ditutup 3 itu kan. Makanya dalam Apa Kabar Indonesia pagi ini ya mudah-mudahan Bapak Kapolri mendengar ya, harus dijelaskan ke publik 3 tindak pidana lainnya yang mungkin bisa dikenakan pasalnya kepada pelaku ini kan, yaitu diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, yang paling mungkin adalah pasal 81 ayat 1, pasal 89 ayat 1 ya, yang penyalahgunaan narkoba melibatkan anak. Dan yang lebih fatal lagi ini Undang-Undang Narkotika, pasal 116 ayat 1, menggunakan narkotika golongan 1. Golongan 1 itu bukan tanaman ya, karena itu ineks yang fakta itu ineks ya, dicekoki ineks, dicampur minuman yang dicampur sabu itu, Pak. Ya. Jadi pasal 116 ayat 1 ya, menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain, arti terhadap itu orang lainnya tidak menghendaki, Pak. Berarti dicekoki. Ya. Atau memberikan narkoba kepada orang lain dan orang lain yang menggunakan, itu menghendaki tetapi memberikan. Jadi ada 2, mencekoki dan memberikan, kan itu. Mengakibatkan korban ini, orang lain ini meninggal dunia, mati atau cacat permanen, maka dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Ini nggak pernah dimunculkan, Pak. Mudah-mudahan Bapak Kapolri mendengar ya. Ini harus dijelaskan ke publik. Orang press release-nya itu jelas kok ini dicekoki. Klien saya datang juga ngomong ini karena dicekoki dengan narkoba. Lah kok hukum proses narkobanya kok nggak ada kabar? Nah, makanya saya curiga jangan-jangan ya uang miliar-miliaran itu jangan-jangan ya ini untuk menutup 3 tindak pidana ini ya, narkoba ya, kemudian senpi, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya khawatir ya, nah, yang maju 338. Justru kalau menurut saya ini salah menerapkan pasal 338 ini kalau menurut saya. Yang cocok? Yang cocok yaitu kalau mengakibatkan mati, kan ada pasal 116 ini tadi Undang-Undang Narkotika ini kan mencekoki mengakibatkan mati kan, itu masuk pasalnya. Nah kemudian ada lagi ya yang kekerasan ini juga berat kan. Nah ini ancamannya juga hukuman mati begitu ya Bang Tony. Iya. Tapi kalau ini bicara begini kan udah dapat uang duka, uang santunan, apakah nggak sempat ditelepon dengan pengacara Evelyn untuk meminta jangan keras-keras dong begitu ngomongnya? Jadi begini, kan saya sudah katakan dari awal ke klien saya termasuk, ini silakan perdamaian juga. Toh ini pidana delik biasa. Bukan delik aduan. Ya, tidak bisa disetop. Tidak begitu. bisa. Tapi udah ada komunikasi dengan Evelyn yang sempat bertemu begitu sejauh ini? Sejauh ini 2 hari lalu, karena rame begini. Nah, iya betul. Ya, saya kontak Evelyn kan. Oke. Ya, alhamdulillah saya masih ngangkat kan. Ya, kalau teman-teman wartawan katanya nggak diangkat. Bu Evelyn kok jadi rame begini? Saya bilang kenapa? Gitu. Nah, terus ya dia menenangkan, udah tenang aja Pak kan gitu. Maksudnya untuk korban orang tuanya tenang aja. Ya mungkin kaitannya tenang karena udah dikasih uang, nggak mungkin lah dipersoalkan mungkin kan. Karena saya nggak tahu nih uang puluhan miliar ini kan mana saja kan, apakah termasuk yang ya yang dihitung yang 300 juta juga atau termasuk dihitung kan saya nggak tahu ya.
Nah, saya hanya ingin memastikan ini kenapa kan jadi rame kan. Artinya kalau saya mah normatif saja proses hukum kita tunggu. Bahkan saya bilang ke klien saya, nanti ada satu ya bapak itu dipanggil, saya bilang satu lagi dipanggil ke pengadilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi orang tua korban kan gitu. Nah, jadi Evelyn itu ada satu mengatakan ke saya bahwa itu tidak benar dan itu honor kan gitu. Ya seperti itu sih, tapi ya saya tidak tahu lah ya. Nah, itu. Oke. Baik, kita akan ke Bang Jutek. Bang Jutek, mungkin terakhir bagaimana harapannya kemudian bahwa praktik maklar kasus ternyata masih marak begitu. Dan sepertinya juga kami mengalami gangguan komunikasi dengan Bang Jutek. Tentunya juga saya tadi menggarisbawahi dari Bang Tony dan juga Pak Arianto bahwa sebenarnya ini kan kasus masih berlanjut seperti itu ya. Harapannya tentu bisa maklar-maklar kasus ini berhenti di kasus ini begitu untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bang Tony atas waktunya dan juga atas penjelasannya. Terima kasih Pak Arianto atas waktunya. Sehat selalu Pak Jutek. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Bang Jutek, kita juga ingin berterima kasih Bang Jutek Wongso atas waktunya. Selamat pagi Bang Jutek.